Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini Siregar dengan nomor NPM 21120077. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang deadlock. Apa sih itu deadlock? Yang pertama yaitu pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk menyelesaikan research yang sedang dipakai. Di sini terdapat gambar dua deadlock. Yang selanjutnya ada jenis research. Jenis research ini masih boleh diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Yang contohnya yaitu memori. Dan non-preemptible tidak boleh diambil dari proses yang sedang memakainya. Contohnya printer. Ilustrasinya bisa kita beri contoh dari memori dan juga printer. Penyebab deadlock. Penyebab deadlock itu ada 4. Yang pertama mutual exclusive, yang kedua hold and wait, yang ketiga circular waiting, dan yang selanjutnya non-preemption. Apa sih mutual exclusive? Mutual exclusive ini kondisi yang pertama yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain juga ingin menggunakannya, tetapi harus menunggu sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Dan hold and wait. Apa sih hold and wait itu? Hold and wait itu yaitu proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang memiliki proses yang lain. Yang selanjutnya, circular waiting. Circular waiting ini yaitu siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses kedua, dan proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N yang membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ke F. Terakhir, proses ke N ini membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Circular waiting. Circular waiting ini yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memiliki secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersebut tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Ya, di sini saya membuat contoh dari proses circular wait. Bisa kita lihat sendiri. Dan selanjutnya ada strategi mengatasi deadlock. Strategi mengatasi deadlock ini ada 3 cara, yaitu prevention, avoidance, detection, and recovery. Yang pertama itu ada prevention. Prevention ini di mutual exclusive membuat files pool untuk research yang digunakan bersama-sama, dan di hold and wait dia memaksa sebuah proses untuk melepaskan research yang dimilikinya ketika meminta research baru, dan di circular wait memberikan penamaan research berdasarkan urutan atau level. Yang selanjutnya avoidance. Avoidance ini menolak proses meminta research yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan research yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan research yang sudah dimilikinya tanpa adanya tambahan informasi. Yang terakhir ada detection and recovery. Detection and recovery ini membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksi, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma ostrich.
Tindakan recovery yang dilakukan ialah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya lebih kecil. Dan dapat kita simpulkan dari hasil PPT saya ini, deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. 4 kondisi penting untuk deadlock yaitu mutual exclusive, hold and wait, circular wait, no preemption, dan deadlock bisa kita atasi dengan berbagai strategi yaitu prevention, avoidance, detection, and recovery. Begitulah hasil dari PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.